Perkenalkan, nama saya Bunga Ananda Pratama dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas dari penawaran dan permintaan. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, elastisitas harga itu apa sih? Elastisitas harga itu mengukur seberapa sensitif perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Jadi kalau misalnya perubahan harga sedikit saja bisa mengubah jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan produsen itu dinamakan elastis. Sedangkan jika perubahan harga sedikit saja tidak mempengaruhi permintaan yang diminta oleh konsumen dan barang yang diminta oleh produsen, barang yang ditawarkan oleh produsen itu dinamakan inelastis. Elastisitas harga pada permintaan. Pada hakikatnya, elastisitas permintaan itu mengukur seberapa jauh, seberapa sensitif perubahan harga terhadap barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Jadi rumusnya itu adalah, rumus dari elastisitas harga ini adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, persentase perubahan itu sendiri bisa kita cari dengan cara nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Faktor-faktor yang menentukan semakin elastis dan semakin inelastis dari permintaan adalah, yang pertama itu, jika semakin banyak barang substitusinya, maka barang tersebut akan semakin elastis. Yang kedua, jika barang tersebut sangat-sangat dibutuhkan oleh konsumen dan dia itu banyak kegunaannya, semakin dia dibutuhkan, maka barang itu semakin inelastis. Yang ketiga itu, dalam jangka panjang, elastisitas akan lebih tinggi dibanding jangka pendek. Kenapa? Karena pada jangka pendek konsumen itu belum bisa mencari barang pengganti dari suatu barang tersebut. Nah, kalau jika sudah jangka panjang, jadi konsumen itu sudah lebih banyak pilihannya untuk mengganti barang jika barang itu berubah harga. Gitu. Contoh barang substitusi yang semakin banyak nih, semakin banyak barang substitusinya semakin elastis. Contohnya itu seperti misalnya air mineral yang kemasan, itu kan banyak tuh substitusinya. Misal air mineral merek Aqua, misalnya merek Aqua itu naik tuh harganya, ya orang bakal berpindah ke merek yang lain, misalnya kayak air mineral dan lain-lain sebagainya. Terus yang contoh nomor 2 ini, semakin dia dibutuhkan, barang itu semakin dia dibutuhkan, semakin dia sangat-sangat dibutuhkan, semakin dia inelastis. Contohnya kayak listrik. Listrik itu kan benar-benar sangat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jika harga listrik itu berubah, maka dia tidak akan berubah permintaan terhadap listrik. Orang akan tetap membeli listrik tersebut walaupun harganya berubah tinggi, lebih tinggi lagi gitu. Kita penawaran. Rumusnya itu elastisitas penawaran yaitu persentase perubahan quantity supply dibagi dengan persentase
perubahan harga. Persentase perubahan sama rumusnya nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Saya mau menjelaskan sebenarnya apa sih itu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu adalah mengukur seberapa sensitif ini jumlah yang ditawarkan produsen terhadap perubahan harga. Jadi faktor-faktor yang bisa menentukan seberapa tinggi tingkat elastisitas dari penawaran yaitu pertama, kalau misalnya produsen itu dapat dengan mudah mengubah tingkat produksi dari suatu barang. Jika produsen dapat dengan mudah mengubah tingkat produksinya, maka produk tersebut semakin elastis. Sama jangka panjang. Dalam jangka panjang, yang kedua, elastisitas penawaran lebih tinggi dibandingkan dengan jangka pendek. Kenapa? Yaitu tadi dalam jangka pendek produsen itu tidak bisa mencari alternatif lain untuk mengubah tingkat produksinya. Jika dalam jangka panjang produsen itu bakal lebih lama memikirkan cara untuk dengan mudah mengubah tingkat produksinya, tingkat produksi terhadap barang dan jasa yang dia tawarkan. Contoh dari yang pertama ini, contoh dari barang yang dengan mudah diubah tingkat produksinya itu seperti misalnya pakaian, pakaian misalnya sepatu dan lain sebagainya. Itu misalnya nih permintaannya itu tiba-tiba menurun, produsen akan dapat dengan mudah mengubah tingkat produksinya dengan menurunkan tingkat produksinya itu lebih mudah gitu. Contohnya ini pakaiannya. Nah, satu pertanyaan saya, kenapa produk pertanian lebih inelastis dibandingkan dengan produk industri? Karena itu tadi, produk pertanian itu tidak dapat diubah dengan mudah tingkat produksinya. Jadi jika tiba-tiba permintaannya itu naik, tiba-tiba permintaan terhadap produk pertanian itu naik misalnya dikarenakan perubahan harga, maka produk-produk pertanian itu tidak dapat dengan mudah diubah tingkat produksinya karena butuh waktu untuk memproduksi produk menciptakan atau mendapatkan produk pertanian tersebut. Beda dengan produk industri seperti pakaian tadi, jika tiba-tiba harga pasarnya itu berubah, produsen itu dapat dengan mudah mengubah jumlah dari barang yang dia tawarkan, gitu. Lebih mudah mengubah tingkat produksi dari pakaian tersebut atau produk-produk industri tersebut. Ini kurva permintaan dan penawaran. Jadi misalnya ini yang pertama untuk yang pertama tuh misalnya jenis yang pertama itu elastis, kurva elastis ya. Kita coba dulu di permintaan. Makanya apa? Rumusnya itu tadi persentase dari perubahan QD dibagi dengan persentase dari perubahan P sama dengan jika QD-nya itu misalnya harganya itu turun sebesar 10% dan
misalnya harga turun berarti kuantitas dari barang yang diminta oleh konsumen otomatis naik. Tapi naiknya itu lebih besar dari 10%. Nah, kondisi inilah di mana kondisi PDX itu lebih kecil daripada perubahannya, lebih kecil daripada kuantitas PDX perubahannya. Maka kondisi inilah dinamakan dengan elastis. Jadi misalnya lebih besar dari 10% dibagi dengan 10%, maka dia akan lebih besar dari 1. Jika presentasinya lebih besar daripada 1, maka kurva tersebut dipastikan elastis. Kalau misalnya penawaran, contohnya jika harga naik sebesar 10%, maka kuantitas yang ditawarkan produsen naik juga sebesar lebih dari 10%. Rumusnya sama tadi, KS sama dengan perubahan persentase QS dibagi dengan perubahan persentase P menciptakan lebih besar daripada 10% dibagi 10%, maka lebih besar dari 1. Kondisi di mana perubahan persentasenya itu harga lebih kecil daripada kuantitas dari supply tersebut, maka ini dinamakan elastis. Kalau misalnya dia jumlahnya itu lebih dari 1. Selanjutnya kita beralih ke ada elastis dan ada elastis sempurna. Elastis sempurna itu kondisi di mana kurva, ini permintaan dulu ya, permintaan. Kondisi di mana jadi elastis sempurna itu kondisi di mana presentasi perubahan dari kuantitas barang dengan presentasi perubahan harga itu tidak terbatas misalnya ini dibagi dengan 0%. Hasilnya bakal apa? Karena ini perubahan harga tidak ada perubahan harga, tapi bisa merubah jumlah yang diminta oleh konsumen. Kenapa? Karena di sini sensitif terhadap perubahan harga itu sangat sensitif. Jadi perubahan harga sekecil apapun itu bakal merubah permintaan konsumen itu sangat besar. Jadi walaupun yang perubahannya kecil gitu, PS-nya itu berubah kecil, misalnya menurun sedikit, maka permintaan ini bakal naiknya tajam besar gitu. Contohnya itu pada pasar persaingan. Sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna itu banyak sekali saingan yang menjual produk dalam harga yang sama dan kualitas yang sama. Jadi jika harga berubah sedikit saja, barang yang diminta konsumen itu bakal membawa perubahan banyak gitu. Yang artinya tuh sensitif banget gitu. Kalau misalnya di penawaran sama, rupanya bakal horizontal juga menggunakan PX yang tetap, tetapi bisa merubah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ini saya juga sama itu terjadi pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya
permintaan dulu. Maka kalau misalnya inelastis itu jika harganya turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta oleh produsen akan meningkat kurang dari 10%. Jadi rumusnya itu elastisitas mutlak dari elastisitas demand sama dengan persentase perubahan kuantitas demand dibagi persentase perubahan perubahan harga sama dengan kurang dari 10% dibagi dengan 10%, itu menghasilkan kurang dari 1. Jadi kondisi inelastisitas itu jika harga perubahan persentase harga itu lebih besar daripada perubahan persentase kuantitas, ini dinamakan dengan inelastis. Dan ketika kita bagi persentasenya itu menghasilkan kurang dari 1, maka dia inelastis. Sama seperti penawaran. Jika harga turun sebesar 10%, maka kuantitas produk yang ditawarkan produsen itu akan turun juga, tapi kurang dari 10%. Rumusnya adalah elastisitas penawaran mutlak sama dengan perubahan persentase IS dibagi dengan perubahan persentase P kurang dari 10% dibagi dengan 10% adalah kurang dari 1. Perubahan ini jika kondisi di mana perubahan harga itu lebih besar daripada kuantitas, maka dinamakan inelastis. Selanjutnya itu ada jika ada elastis sempurna, inelastis. Yang keempat adalah inelastis sempurna. Kondisi di mana kurvanya itu vertikal, Q-nya tidak berubah terhadap perubahan harga. Jadi mau harganya berubah berapapun, Q-nya itu bakal tetap. Kemudian itu terjadi. Sama seperti penawaran, jadi dia itu harganya tuh berubah di pasaran, tetapi kuantitas yang diminta dan ditawarkan produsen itu tidak berubah sama sekali. Nah, inelastis sempurna ini dapat terjadi di pasar monopoli, di mana misalnya satu-satunya produk yang ada di pasar adalah barang tersebut. Jadi misalnya ya, pasar monopoli itu ada satu produk yang hanya dia saja yang menguasai pasar dan hanya ada barang itu yang ada di pasar. Jadi misalnya harga itu dinaikkan, harga itu diturunkan oleh produsen tersebut, maka tidak akan merubah jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Jadi itu contohnya di pasar monopoli. Jadi walaupun misalnya konsumen itu perlu dengan barang itu, walaupun barang itu berubah harganya jauh lebih tinggi daripada harga sebelumnya, tetap konsumen tersebut akan membeli barang tersebut karena tidak ada lagi barang lainnya yang menjual barang serupa gitu. Itu yang dinamakan pasar monopoli. Pasar monopoli itu di mana produsen itu bisa mempengaruhi harga seenaknya karena tidak ada persaingan, sama sekali tidak ada persaingan karena hanya produsen tersebut yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada unitary elastis. Dimana jika unitary elastis ini seimbang, jika harga turun 10%, maka permintaan akan naik sebesar 10% juga. Jadi seimbang dia. Ini presentasi ID dibagi dengan presentasi P sama dengan 10% dibagi 10% itu menghasilkan 1. Jadi jika presentasi P sama dengan presentasi I dan hasilnya itu 1, itu dinamakan unitary
juga sebesar 10%. Persentase IS-nya sama dengan dibagi dengan persentase P itu 10% dibagi 10%, hasilnya adalah 1. Jika P sama dengan Q dan hasil dari persentase yang dibagi tadi 1, maka disebut dengan ini. Disebut dengan hasil dari sekian jenis-jenis kurva dari permintaan dan penawaran, dari elastisitas penawaran dan permintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan harga yang menyebabkan elastisitas, inelastisitas, dan unitary. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas pada kurva permintaan. Di sini jika saya gambarkan kurva permintaan dari barang X, ini Bx, ini Qx. Jika harga yang pertama itu ada 10.000, terus ada 15.000, ada harga 20.000, 25.000, dan 30.000. Jika harga 10.000 itu kuantitas yang diminta oleh konsumennya 35, dan 15 itu yang diminta konsumennya ada 30, terus 20.000 yang diminta 15, 25 konsumen adalah 5. Terus bisa kita tarik garis permintaannya. Ini adalah demand. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Yang pertama itu jika harganya turun, maka kuantitasnya naik. Yaitu kurvanya akan kurva permintaannya akan turun. A ke B. Seperti yang rumus sudah saya berikan sebelumnya, rumus dari elastisitas kurva permintaan itu adalah persentase dari D dibagi dengan persentase dari P. Nah, perubahan persentasenya bisa kita tulis rumusnya itu nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Nah, jika A ke B ini, satunya itu 30.000, B2-nya 20.000 itu turun ya harganya, kisahnya adalah 10, kisahnya 5, B2-nya 10. Maka kita masukkan yang pertama yang harga dulu, nilai akhirnya 25.000 dikurang 30.000 dibagi 30.000 dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Terus yang kualitasnya itu 10 dikurang 5 dibagi 5 dikali 100, hasilnya adalah 100. Kita masukkan ke rumus elastisitasnya, yaitu persentase dari QD 100% dibagi mutlak ya. Jadi kalau nilai mutlak itu minus dianggap positif, jadi tidak ada nilai negatif dalam ilmu mutlak. Jadi misalnya nanti pembagiannya atau pengurangannya ada minus, itu diubah menjadi positif. Jadi seluruhnya itu positif, tidak ada yang negatif. Jadi ini QD dibagi harga persentasenya 20%, hasilnya adalah, maka ini itu 100% dibagi 20%, hasilnya 5. Nah, 5 ini lebih kan dari 1. Kalau dia lebih dari 1, maka dapat dikatakan elastis. Yang pertama. Yang kedua, misal dari titik B ke titik C, kurvanya menurun karena harganya kurvanya meningkat. Kurvanya meningkat. Karena jumlahnya itu meningkat, dan disebabkan harganya yang menurun. Itu dari C ke B, B ke C.
satunya adalah 25.000, keduanya adalah 20.000, ini satu adalah 10 dan keduanya 15. Kita langsung masukkan. Yang pertama persentase untuk harga barangnya dulu, 20.000 dikurang 25.000 dibagi 25.000 dikali 100%. Hasilnya adalah hasilnya adalah 20%. Untuk kuantitasnya itu 15 dikurang 10 dibagi dengan 10 dikali 100%, hasilnya 50. Maka idenya adalah 50% dibagi 20%, ini adalah 20%. Yang untuk ini berarti 50% dibagi dengan 20% adalah 2,5, lebih dari 1 berarti elastis juga. Sekarang yang ketiga itu ada titik E ke D. E ke D ini harganya meningkat yang menyebabkan kuantitasnya menurun, maka permintaannya itu menurun. Di sini kita masukkan P1-nya adalah 10.000, P2-nya 15.000, Q1-nya adalah 35 dan Q2-nya adalah 30. Yang pertama kita masukkan dulu untuk harganya 15.000 dikurang 10.000 dibagi dengan 10.000 dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Yang kedua itu ada 30 dikurang 35 dibagi 35 dikali 100 sama dengan 14,29. Maka ED-nya sama dengan 14,29% dibagi dengan 50%, hasilnya adalah 0,29%. 0,29. Jadi ini itu 14,29% dibagi dengan 50%, hasilnya adalah 0,29, yang artinya kurang dari 1. Tapi kita artikan bahwa titik ini itu inelastis karena kurang dari 1. Terus yang terakhir itu dari D ke C itu kurvanya mengalami penurunan. Karena harganya D ke C itu harganya naik yang menyebabkan kuantitasnya turun, maka kurva permintaannya turun. Kalau melakukan P1 dan P2-nya, harga pertamanya itu 15.000 terus meningkat menjadi 20.000, sedangkan Q-nya dari yang 30 berkurang menjadi 15. Kita masukkan harganya dulu, 20.000 dikurang 15.000 dibagi 15.000 dikali 100% sama dengan 33,7. Yang kedua itu ada kuantitasnya, kita masukkan 15 dikurang 30 dibagi dengan 30 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 50%. Kita masukkan D-nya sama dengan 50% dibagi dengan 33,3%, hasilnya adalah 1,5. Jadi 50% di sini dibagi dengan 33,3%, hasilnya adalah 1,5. Yang mana lebih dari 1 bisa dikatakan ini adalah elastis. Selanjutnya, setelah kita menentukan elastis dan inelastis dari titik-titik tertentu, maka di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang elastis permintaan dan total penerimaan. Ini ada total penerimaan atau TR. TR itu apa sih? TR itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen yang merupakan penerimaan dari produsen. Jadi rumus dari total penerimaan itu adalah TR sama dengan harga dikali dengan kuantitas.
Nah, kita contohkan saja. Kalau misalnya TR-nya, kalau misalnya kita bisa meningkatkan total penerimaan dengan kalau misalnya peningkatan TR itu terjadi karena peningkatan harga. Sebaliknya jika penurunan TR itu bisa disebabkan oleh penurunan dari kuantitas. Kita contohkan satu saja dari beberapa titik. Kita contohkan dari titik D ke C. Dari titik D ke C itu 15 ke 20 ribu, harganya berarti naik ya, D-nya naik. Terus Q-nya dari 30 ke 15, Q-nya naik, Q-nya turun. Yang pertama itu titik D, harganya itu 15.000, kita kalikan dengan kuantitasnya 30. Nah, artinya ini tuh 200. Ya, artinya ini tuh 450.000. Yang titik C sama dengan itu ada 20.000 dikali dengan 15, yang hasilnya adalah 300.000. Ini yang harga pertama, ini meningkat menjadi harga yang kedua, mengalami peningkatan harga. Bisa kita simpulkan di sini total penerimaannya itu menurun dikarenakan peningkatan harga. Nah, karena titik DC ini, titik DC yang kedua lagi titik DC ini, karena titik DC ini tadi elastis, kita sudah hitungkan dia elastis karena lebih dari 1, maka TR itu bisa turun dikarenakan peningkatan harga. Strategi yang bisa dilakukan oleh produsen itu adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga untuk mengurangi, untuk meningkatkan total penerimaan dari produsen tersebut. Jadi bisa diskon atau potongan harga. Baik, segitu penjelasan saya tentang elastisitas pada kurva permintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas pada kurva penawaran. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas pada kurva penawaran. Jika di sini saya gambarkan kurva penawaran, sebuah kurva penawaran di sini PS, di sini QS. Harga pertama itu ada 10.000, terus ada 20.000, 25.000, 30.000, dan 100.000. Tadi ada 10 produsen menawarkan barang 10, di harga 20 produsen menawarkan 10, yang kedua 5 produsen menawarkan 30 barang, di harga 30 produsen menawarkan 40 barang, dan di harga 100 produsen menawarkan 50 barang. Di sini dari titik-titik ini kita bisa tambahkan kurva penawaran. Ini kurva titik A, B, C, D. Yang pertama itu dari A ke B, yang mana harga meningkat menyebabkan kuantitas meningkat dan kurva penawarannya meningkat juga, banyak meningkat. Kita langsung masukkan aja B1, B2, B1, B1-nya 10.000, B2-nya 20.000, B1-nya 10, B2-nya 20. Kita langsung masukkan ke rumus untuk harganya, itu adalah 20.000 dikurang 10.000 dibagi dengan nilai awal yaitu 10.000 dikali 100%, hasilnya adalah 100. Untuk kuantitinya itu ada 20 dibagi 10 dikurang 10 dibagi dengan nilai awal 10 dikali 100%, hasilnya adalah 100. Jika kita masukkan ke rumus elastisitas penawarannya, yaitu persentase perubahan IS dibagi dengan persentase perubahan B. IS
B itu karena dia satu, maka dia disebut menjadi elastis. Terus yang kedua ada titik B ke C juga mengakibatkan suplainya naik karena harga naik dan kuantitasnya naik. Ini satunya itu ada 20.000, B2 nya ada 25.000, terus ini satunya ada 20 dan B2 nya ada 30. Maka langsung kita masukkan ke rumusannya. 25.000 dikurang 20.000 dibagi dengan 20.000 dikali 100, hasilnya adalah 25%. Artinya sama dengan 30 dikurang 20 dibagi 20 dikali 100, hasilnya adalah 50%. Maka langsung kita masukkan ke rumus elastisitas penawarannya, yaitu ada 50% dibagi dengan 25%, hasilnya adalah 2. Lebih dari 1 dinamakan elastis. Jadi titik ini B ke C itu elastis karena dia lebih dari 1. Terus yang ketiga itu ada titik D ke C, menyebabkan suplai turun karena dia harganya turun, kuantitasnya turun, jadi kurva penawarannya juga itu turun. Jadi C itu B1-nya adalah 30.000, keduanya adalah 25.000, ini satunya adalah 3B, satunya 40, keduanya 30. Itu langsung masukin aja 25.000 dikurang 30.000 dibagi nilai awal 30.000 dikali dengan 100%, hasilnya 16. Nya itu ada 30 kurang 40 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya adalah 25. Kita harus masukkan ke elastisitas penawaran sama dengan 25% dibagi dengan 16,67%, hasilnya 1,5. 1,5 itu lebih dari 1, yang artinya dia elastis. Jadi titik ini juga elastis karena lebih dari 1. Yang terakhir itu titik yang keempat, perubahan yang keempat itu ada E ke D. Itu menyebabkan harga turun, kuantitasnya turun, dan semuanya juga turun. Jadi P1 dari D itu 100.000, B2 nya D itu 30.000, I1 50 dan I2 adalah 40. Terus kita masukkan ke P harga dulu, 30.000 dikurang 100.000 dibagi dengan 100.000 dibagi 100% sama dengan 70%. I-nya sama dengan 40 dikurang 50 dibagi 50 sama dengan dikali 100% sama dengan 20%. Langsung kita masukkan saja ke rumus elastisitas penawarannya. 20% dibagi 70%, hasilnya adalah 0,29. 0,29 itu kurang dari 1, yang artinya dia inelastis. Ini itu karena dia kurang dari 1, maka dia adalah inelastis. Ini adalah elastis pada kurva penawaran. Akan menjelaskan tentang elastisitas lain, yaitu ada elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan ini sendiri adalah seberapa sih pengaruh dari perubahan pendapatan dengan jumlah barang yang dipinta konsumen. Jadi seberapa sensitif sih dari perubahan pendapatan itu bisa merubah
jumlah yang diminta oleh konsumen atau permintaan dari konsumen. Rumusnya sama, yaitu ada elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan ide dibagi dengan persentase perubahan dari I atau income. Elastisitas pendapatan ini ada dua ketentuan. Yang pertama, jika elastisitas pendapatannya lebih dari 0, maka barang tersebut bisa dikatakan barang normal. Barang normal yaitu barang yang jika pendapatannya meningkat, maka jumlah yang diminta oleh konsumen atau jumlah kuantiti dari permintaan akan sama juga meningkat. Itu dinamakan barang normal. Contoh misalnya permintaan terhadap iPhone atau mobil. Nah, itu kalau misalnya orang pendapatannya meningkat, maka dia juga pendapatan terhadap iPhone atau mobil juga meningkat karena mereka berbondong-bondong untuk membeli barang-barang yang sekiranya mewah tersebut. Kalau misalnya yang kedua itu misalnya elastisitasnya kurang dari 0, maka barang tersebut disebut dengan barang inferior. Barang inferior ini bisa contohnya adalah mie instan misalnya. Nah, barang inferior sendiri itu adalah jika pendapatan dari seorang konsumen itu meningkat, maka jumlah yang diminta oleh konsumen tersebut akan menurun. Nah, misalnya di mie instan, jika kita makan mie instan untuk mengurangi biaya-biaya karena pendapatan kita yang cukup. Nah, jika pendapatan kita naik, kita nggak akan lagi beli mie instan kan, kita bakal beralih ke makanan-makanan yang sehat lainnya. Jadi mie instan itu turun permintaannya kalau misalnya pendapatan dari konsumen itu meningkat. Nah, yang kedua, selain elastisitas lain dari pendapatan, ada juga elastisitas silang. Nah, elastisitas silang ini pengaruh dari harga barang lain. Jadi elastisitas silang itu adalah seberapa sensitif perubahan harga barang lain terhadap jumlah barang yang diminta dari barang tertentu. Jadi misalnya rumusnya itu elastisitas silang sama dengan persentase perubahan ide dibagi dengan persentase perubahan P dx ini ya. Nah, ada dua ketentuan juga sama seperti elastisitas pendapatan. Jika yang pertama elastisitasnya lebih dari 0, maka dapat dipastikan itu untuk kepentingan barang substitusi atau untuk menggantikan. Contoh misalnya mobil bensin yang digantikan dengan mobil listrik. Yang kedua, jika elastisitasnya kurang daripada 0, maka dapat dipastikan itu untuk kepentingan barang komplementer atau untuk pelengkap. Contoh, misalnya mobil bensin itu dengan bensin, pastinya dengan bensin. Terus ada juga komputer dengan software saling melengkapi. Baiklah. Jadi sekian penjelasan saya tentang elastisitas pada permintaan dan penawaran. Saya sudah menjelaskan dari elastisitas itu sendiri, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas pada kurva permintaan dan kurva penawaran, serta elastisitas lain yang ada elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Saya harap penjelasan saya dapat dipahami oleh
kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.